Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Video 872 latihan untuk tes P3K kemampuan teknis ya untuk guru kelas maupun guru mata pelajaran. Langsung kita masuk di latihan yang pertama. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS memiliki beberapa aspek pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai A. Creative thinking, transfer knowledge, critical thinking, problem solving, atau creative thinking. Oke, di sini kita bisa melihat di soal pertama ini salah satu kata kunci yaitu untuk dapat di baris yang kedua ya, untuk dapat memecahkan masalah yang muncul. Nah, sudah jelas ini untuk memecahkan masalah ya. HOTS yang untuk memecahkan masalah tentu di sini adalah problem solving. Bagaimanakah penjelasannya? Kita akan berikan penjelasan lengkap di sini mengenai higher order thinking skill atau HOTS, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di sini ada beberapa dibagi 3 kategori. Yang pertama HOTS itu sebagai transfer pengetahuan, HOTS as transfer, kemudian berpikir kritis, critical thinking, dan yang ketiga adalah sebagai pemecah masalah atau sebagai problem solving. Jadi jelas ini dilihat dari konteksnya soal nomor 1 ini jawabannya pasti adalah pilihan jawaban yang D. Oke, lanjut di soal berikutnya ya. Kita pahami soalnya gitu ya, agar kita bisa menyelesaikan masalahnya. Nomor 2, rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Ya, bagaimanakah indikator kunci dari KD ini? A. Menggeneralisasikan hubungan antar komponen ekosistem. B. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. C. Menyebutkan pengertian ekosistem. D. Menjelaskan jaring-jaring makanan. Atau E. Menyebutkan contoh ekosistem sawah. Kalau kita lihat dari kata kerja operasional KKO-nya, di sini adalah menggunakan kata menganalisis ya. Berarti indikator kuncinya kalau kita menyebutkan, menjelaskan, kemudian E juga menjelaskan, ini adalah bukan HOTS, masih LOTS ya. Padahal KD-nya KD menganalisis. Jadi kalau kita telaah di sini, kalau menganalisis ya sama dengan menelaah indikator kuncinya, seperti itu ya. Kita perhatikan di sini penjelasan lengkapnya, menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Ini kan KD-nya ya. Ada kata kerja operasional yaitu menganalisis. Nah, menganalisis ini didefinisikan sebagai memecah materi menjadi bagian-bagian penyusun dan mendeteksi hubungan antar bagian tersebut dan hubungannya dengan keseluruhan strukturnya. Nah, level analisis ini bisa tentang membedakan, mengorganisasi, menghubungkan, atau bisa menelaah. Jadi jelas ini adalah pilihan jawaban yang B. Teman-teman nggak boleh jawab C, D, E. C menyebutkan, menjelaskan, kemudian E menyebutkan, itu kategori LOTS, bukan HOTS. Menganalisis ini adalah KKO-nya miliknya HOTS, seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 3. Tujuan analisis SKL untuk mengetahui arah capaian setiap peserta didik dalam menuntaskan pembelajaran yang dilakukan. Sementara tujuan dari analisis KI untuk mengetahui apakah KI yang telah dirumuskan menunjang dalam pencapaian SKL. Berikut merupakan langkah-langkah dalam menganalisis SKL dan KI yang dapat dilakukan kecuali A. Memperhatikan dimensi pengetahuan pada SKL dan KI. B. Memperhatikan komponen pengetahuan keterampilan pada SKL dan KI. C. Memperhatikan tempat penerapan yang digambarkan pada SKL dan KI. D. Memisahkan setiap kompetensi atau kata kerja yang ada pada SKL dan KI. Atau E. Melihat keterkaitan antara SKL dan KI. Yang ditanyakan di soal di sini adalah langkah menganalisis SKL dan KI. Ya, kita perhatikan di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis SKL dan KI. Yang pertama, kita memperhatikan dimensi pengetahuannya pada SKL dan KI tersebut. Ini jawaban yang A. Kita memperhatikan komponen pengetahuan atau keterampilan. Jadi pengetahuan atau keterampilannya yang B. Jawaban B masuk.
Kita memperhatikan tempat penerapan yang digambarkan pada SKL dan KI. Jawaban C, masuk. Kita melihat keterkaitan antara SKL dan KI. Jawaban E, masuk. Berarti yang tidak bisa adalah pilihan jawaban yang D. Memisahkan setiap kompetensi atau kata kerja yang ada pada SKL dan KI. Next, kita di soal berikutnya nomor 4 ya. Pengembangan indikator hendaknya memperhatikan prinsip adanya hubungan untuk mempelajari atau memahami kompetensi dan atau konsep mata pelajaran lain yang disebut dengan urgensi, kontinuitas, relevansi, keterpakaian, kebermaknaan. Di sini kita harus tahu dulu mengenai prinsip adanya hubungan untuk mempelajari kompetensi atau konsep mata pelajaran yang lain. Jadi pengembangan indikator di sini hendaknya memperhatikan UKRK. U-nya itu urgensi, K itu kontinuitas, R relevansi, kemudian K yang terakhir adalah keterpakaian. Berarti kebermaknaan pilihan jawaban yang E tidak ada. Tinggal kita pelajari satu persatu dari urgensi. Urgensi itu kan penting. Maksudnya adalah penting yang harus dikuasai oleh siswa. Kontinuitas, continue, artinya berjenjang pada jenjang sebelumnya. Perluasan dari kompetensi pada jenjang sebelumnya. Relevansi, relevan, ya, artinya ada hubungan untuk mempelajari atau memahami kompetensi dengan mata pelajaran yang lain. Keterpakaian, artinya bisa diterapkan. Nilai terapannya tinggi, seperti itu. UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Kalau kita lihat di soal, di sini kan memperhatikan prinsip hubungan, ya, hubungan untuk mempelajari atau memahami kompetensi atau konsep pada mata pelajaran lain. Adanya hubungan berarti relevansi, relevan, ya, seperti itu ya, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Next, soal berikutnya nomor 5. Supaya komunikasi berjalan dengan efektif, penting bagi komunikator atau guru, kalau siswanya itu kan komunikan, ya, gurunya itu namanya komunikator, siswanya komunikan. Ya, penting bagi seorang komunikan memahami aspek-aspek di bawah ini, kecuali, jadi A, waktu yang tepat untuk suatu pesan. Bahasa yang digunakan dapat dimengerti oleh komunikan. Komunikan adalah siswa. Memilah-milah jenis kelompok sasaran, di manakah komunikasi akan dilakukan. D, sikap dan nilai yang ditampilkan harus menumbuhkan kepercayaan bagi guru atau komunikator. E, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Oke, kita bahas di sini mengenai bagaimanakah agar komunikasi itu berjalan secara efektif. Seorang guru harus memperhatikan hal-hal atau aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, harus waktunya itu tepat dalam suatu pesan. Artinya, dalam pembelajaran pasti kan sebelum pembelajaran itu ada RPP. Nah, RPP ini harus memperhatikan kompetensi dasar yang ingin dicapainya. Harus sesuai dengan itu. Yang kedua, bahasanya harus mudah dimengerti oleh anak atau komunikan. B, cocok. Nomor 3, sikap dan nilai yang ditampilkan harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri siswa. Kepercayaan diri siswa. Perhatikan jawaban yang D. Di sini memperhatikan kepercayaan diri guru. Tentu berarti jawaban pasti adalah yang D. Seperti itu ya. Kita lanjut di soal berikutnya untuk nomor 6. Kolb membagikan tahapan belajar menjadi 4 tahap. Salah satu tahap yaitu seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hubungan dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Nah, ini termasuk tahap apa? A, pengalaman konkret. B, pengamatan aktif dan reflektif. C, pengamatan langsung. D, konseptualisasi atau E, eksperimen aktif. Bagaimanakah tahapan dari Kolb yang seperti itu? Silahkan dijawab. Untuk teman-teman semuanya, tulis saja di kolom komentar. Pembahasannya akan kita bahas pada video selanjutnya. Klik aja subscribe, nanti akan ada notifikasi bagaimanakah Klub Matematika update terus tentang video persiapan dalam menghadapi tes P3K maupun tes CPNS. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.